أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Coba diulang. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Terus. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي على الأخرى panjang. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya, di hari ini insyaallah taala kita akan membaca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya. Ayat ke-11 dan ayat yang ke-12 ini ya masih ada hubungan
dengan sebelumnya, ya, terkait tentang adab-adab, ya, larangan menjelek-jelekkan antara satu dengan lainnya, tidak boleh saling memberi lakop yang jelek ataupun gelar yang buruk, ya, dan seterusnya dari hak-hak setiap muslim kepada muslim yang lainnya. Baik, coba dibaca dua ayat ini. Indak, antum, pakai masker. Ya, coba dibaca. يا أيها الذين آمنوا لا قوم قوم من يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بئس dinakal ya, ya. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Qala Rabbuna Jalla wa'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka, maksudnya yang diolok-olok itu, lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Nah, ini maksudnya untuk laki-laki ya. Jadi janganlah sebagian kaum laki-laki mengolok-olok terhadap lelaki yang lain. Demikian pula wala nisa'un min nisa'in. Dan jangan pula para wanita mengolok-olok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Sebentar akan dijelaskan. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil, ya, memberi gelar dengan gelar-gelar yang jelek.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan. Seburuk-buruk panggilan adalah gelar yang buruk setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang bertaubat, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu terjemahan makna ayat. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk itu. Ya, jauhilah kebanyakan dari berprasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian, ya, sebagian kalian terhadap sebagian yang lain menjadi jasus. Jasus maksudnya mata-mata. Ya. Demikian pula janganlah menggibah. Sebentar akan dijelaskan apa itu ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Apakah kalian senang salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya. Apakah kalian senang salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan dia sudah mati? Fakarihtumu, maka tentunya itu adalah hal yang tidak disenangi, tidak disuka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat hambanya lagi Maha penyayang. Ya, kita telah mendengarkan dari terjemahan makna ayat. Kita baca di tafsir Al-Muyassar. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syari'atihi la yahza'u qaumun mu'minuna min qaumin mu'minin. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan beramal dengan syariat-syariatnya, janganlah sebahagian kaum, itu orang-orang yang beriman, laki-laki, mengolok-ngolok, mengejek, ya, kaum lelaki yang beriman yang lain. Ya, tidak boleh apa? Menjelek-jelekkannya, merendahkannya. Ya, kenapa? Allah sebutkan, asa ayyakunu khairan minhum. Ya, karena boleh jadi selamat yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-ngolok. Di tafsirnya dikatakan, asa ayyakuna al-mahzu'u bihi minhum khairan minal hazi'in. Karena boleh jadi yang diolok-olok itu dari kalangan mereka lebih baik daripada yang mengolok. Wala yahza'u nisa'un mu'minatun min nisa'in mu'minat. Demikian pula sekelompok perempuan, jangan dia mengolok-ngolok dari sekelompok perempuan yang lain. Asa ayyakuna al-mahzu'u bihi minhunna khairan minal hazi'in. Karena boleh jadi, ya, sekelompok perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-ngolok itu tadi. Ya. Kemudian dikatakan, wala talmizu anfusakum.
Janganlah kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Di sini disebutkan wala ya'ib ba'dukum ba'dha wala yad'u ba'dukum ba'dhan bima yakrahu minal alqab. Janganlah salah seorang di antara kalian menggibah kepada orang yang lain, kepada kawanmu yang lain. Demikian pula janganlah salah seorang di antara kalian saling memanggil, ya, antara satu dengan lainnya dengan panggilan-panggilan yang tidak disenangi, lakop-lakop yang tidak disenangi. Jelas ya? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Bi'sas sifatu wal ismu al fusuq. Ya. Sejelek-jelek panggilan, ya, seburuk-buruk penamaan adalah kefasikan. Ya, wa huwa sukhriyatu wal lamzu. Sukhri artinya mengolok-olok. Wal lamzu mengejek. Wat tanabuzu bil alqab. At-tanabuz memberi gelar-gelar yang buruk, yang jelek kepada saudaranya. Ba'dama dakhaltum fil Islam. Setelah kalian mengenal keislaman, setelah masuk ke dalam Islam. Nah, di sini terdapat pelajaran. Ya, ini kalau seorang sudah menjadi muslim, maka antara satu dan yang lainnya tidak boleh dia memanggil atau mengolok-ngolok temannya yang lain. Ini adab yang sangat agung dan mulia dalam Islam. Ya. Kemudian dikatakan, wa man lam yatub min hadhihi as-sukhriyati wal lamzi wat tanabuzi wal fusuqi fa ulaika humul ladzina zalamu anfusahum birtikabi hadhil manahi. Dan barang siapa yang tidak bertobat dari perbuatan ini semua, dari perbuatan as-sukhriyah, mengolok-ngolok, ya, al-lamz mengejek, mencela, wat-tanabuz memberi gelar yang jelek, yang buruk kepada kawannya yang lain, maka dikatakan di sini faulaika humul ladzina zalamu, mereka itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri karena dia terjatuh ke dalam larangan ini. Ya. Di dalam ayat ini jelas sekali ya, terdapat pelajaran yang sangat besar. Apa itu? Seseorang tidak boleh mencela, merendahkan, mengolok-ngolok saudaranya. Kenapa? Karena mencela, merendahkan dari saudara seiman itu bagian dari takabbur, kesombongan. Karena Nabi SAW bersabda, al-kibriya'u batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kapan ada bentuk perendahan terhadap saudaranya lain, baik itu berupa perbuatan, ucapan, ataupun yang semisal dengannya, ini dikhawatirkan jangan sampai dia terjatuh ke dalam sifat apa? Sifat kesombongan. Ya. Terjatuh ke dalam sifat kesombongan. Jelas ini ya? Jadi di sini ada 3 diingatkan. As-sukhriyah, kemudian jadi sifat as-sukhriyah, mengolok-olok, kemudian menjelekkan, dan memberi gelar dengan gelar-gelar yang tidak bagus, gelar-gelar yang jelek. Ya. Yang kedua yang bisa diambil pelajaran dalam ayat ini, ya, bahwasanya sifat ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala antara mukmin satu dengan yang lainnya, ini adalah sifat yang diharamkan. Ya. Sifat yang diharamkan. Tidak boleh. Kenapa diharamkan? Karena bertentangan dengan makna keimanan. Ya, saya bertentangan dengan
makna keimanan. Dari sisi mana? Di awal ayat dikatakan apa? Dipanggil dengan panggilan keimanan. Ya. Dipanggil dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kalau memang kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, dan beramal dengan syariatnya, kalau memang kalian benar-benar seperti itu, maka keharusannya lihat setelahnya. Maka seperti itu. Jika kalian memang benar-benar beriman, yang pertama syukuri nikmat keimanan itu. Yang kedua, kalau memang kalian benar-benar beriman, maka jangan satu kaum mencela kaum yang lain. Ya, itu berarti apa? Keharusan dari keimanan. Ya. Keharusan dari keimanan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berlaku jelek, ya, jatuh dalam kejelekan ketika dia merendahkan saudaranya yang lain. Ketika dia merendahkan saudaranya yang lain. Berarti kalau begitu apa? Kewajiban antara muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah saling menjaga. Punya adab antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh saling mencela. Ya, tidak boleh saling mencela. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian adalah, dan diri-diri kalian adalah haram atas kalian. Iya. Jadi ini semua antara muslim satu dengan yang lainnya terjaga dari hartanya, dari darahnya, dari dirinya. Ya, tidak boleh dicela. Bahkan hadis yang lain mengatakan apa? Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Iya. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Adalah kekufuran. Baik, jadi itu ya. Yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. Sekelompok lelaki tidak boleh mencela kelompok manusia yang lainnya. Ya. Alasannya kenapa? Boleh jadi yang mencela, yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Dan itu kata para ulama, hakikatnya atau kebanyakannya seperti itu. Ya, hakikatnya atau kebanyakannya seperti itu. Kadang orang yang mencela itu lebih buruk daripada yang dicela. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang yang mencela saudaranya muslim, itu terkadang ada di dalam hatinya penyakit-penyakit hati. Dengki, hasad, iri hati, dan selainnya. Ya, boleh jadi saudaranya yang dicela dia tidak punya sifat itu. Ya, makanya dikatakan boleh jadi yang mencela ini lebih buruk perangainya daripada yang apa? Yang dicela. Jelas ya? Demikian pula wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Demikian pula seorang perempuan, sekelompok perempuan tidak boleh ya merendahkan perempuan yang lain. Ya, apalagi ini ya, dimaklumi para perempuan. Mereka aglabianya, kebanyakannya banyak mencela. Ya, banyak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yakfurnal ashirah, banyak mengingkari dari pemberian suaminya. Maka diingatkan juga. Ya, diingatkan. Janganlah sekelompok perempuan merendahkan perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi ya yang dicela itu, yang direndahkan itu lebih baik daripada yang mencela. Baik, kemudian wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Ini perhatikan ya. Mungkin nanti ada orang yang bingung di sini. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Apa maksudnya mencela diri sendiri? Bukan. Maksudnya mencela muslim yang lain.
Kenapa dibahasakan di sini jangan kalian mencela diri kalian sendiri? Karena antara muslim satu dengan yang lainnya itu bagaikan apa? Satu jasad. Nah, ini perhatikan dalam ayat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahasakan orang-orang beriman itu adalah satu jiwa. Iya. Mereka bagaikan satu jiwa. Jadi wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Maksudnya jangan kalian mencela saudara-saudara kalian. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha." Ya. Mukmin satu dengan yang lainnya itu kal bunyan, bagaikan satu bangunan. Iya, bagaikan satu bangunan. Iya. Namanya satu bangunan, dia saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Hanya dikatakan satu jiwa dia. Orang-orang yang beriman itu. Dia diibaratkan bagaikan satu jiwa. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, "Matsalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Ini lebih jelas lagi ya. Perumpamaan seorang mukmin ya dalam hal cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, itu bagaikan kal jasad, bagaikan satu jiwa. Ya. Apabila salah satu di antara jiwa itu ada yang merasakan sakit berupa panas, demam, maka seluruh dari anggota tubuh yang lain ikut merasakannya. Ya, seperti itu sifat orang-orang yang beriman. Ya, misalnya seperti dipermisalkan di hadis itu, orang mukmin bagaikan satu jiwa. Kalau misalnya ada orang sakit giginya, ya, ada orang sakit giginya, apakah hanya giginya merasakan sakit? Tidak, anggota tubuh yang lain ikut merasakannya. Ya, kenapa? Karena satu jasad. Karena mereka satu jasad. Ya, ini betapa besarnya Al-Quran memperhatikan dari adab-adab ya antara sesama manusia, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang jelek. Ya. Karena sejelek-jelek penamaan ya, gelar itu kita katakan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Setelah datangnya keimanan. Artinya apa? Setelah seseorang berada di atas keislaman, ya, seseorang tidak bisa lagi mencela, mengolok-olok, menjelekkan, merendahkan dari saudaranya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang menzalimi dirinya. Ya, terdapat dalam ayat bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan ini, yang dilarang ini semuanya bentuk dari apa? Dari kezaliman. Ya. Semuanya adalah bentuk kezaliman. Kenapa? Karena di akhir ayat dikatakan siapa yang tidak bertobat ya dari hal ini, maka dia tergolong sebagai orang-orang yang zalim. Tergolong sebagai orang-orang yang zalim. Iya, maksudnya dia dikatakan menzalimi karena dia jatuh ke dalam dosa pelanggaran. Jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Baik, saya kira itu. Kemudian yang ke-12 ya tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Jadi ini sudah berapa kali lewat ya panggilan apa? Nikmat keimanan. Ya. Disebutkan dalam buku-buku kaidah tafsir ya. Kalau ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, ya panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka itu ada dua keharusannya. Ada dua apa? Keharusannya. Yang pertama, keharusan yang pertama harus mensyukuri dari nikmat keimanan itu.
Ya. Yang kedua, dari keharusan panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah apa? Yang pertama apa? Mensyukuri dari nikmat keimanan itu. Yang kedua, mengamalkannya. Apa maksudnya mengamalkannya? Ya, kita lihat dulu yang pertama. Apa maksudnya mensyukuri? Ya. Ketika dipanggil misalnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Keharusannya apa? Jika kalian memang benar-benar beriman, maka syukuri nikmat keimanan itu. Itu yang pertama. Ya, jika kalian memang benar-benar beriman, maka syukuri nikmat keimanan itu. Paham ini? Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan mengamalkan. Apa yang diamalkan? Apa yang datang setelahnya? Apa yang datang setelahnya? Jadi misalnya di sini, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Berarti apa? Keharusan dari keimanan adalah apa? Menjauhi dari berprasangka buruk. Jelas ini ya? Bahkan datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'ak." Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, maka pasanglah pendengaranmu baik-baik. Kata beliau. Kenapa? Karena hanya ada dua kemungkinan. Ya, setelah panggilan nikmat keimanan hanya dua setelahnya. Kalau bukan perintah yang kita diperintah untuk melakukannya, yang kedua berarti apa? Larangan yang kita harus meninggalkannya. Ya, itu ketika ada ayat ya ayyuhalladzina aman. Ya, jadi di sini ijtanibu. Di sini perintah atau larangan? Hah? Ijtanibu, jauhilah. Perintah, tapi maknanya apa? Dilarang. Paham ini? Iya. Ijtanibu, jauhilah. Katsiran, kebanyakan. Minadh-dhanni, dari berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebahagian dari sangkaan buruk itu adalah dosa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi ijtanibu katsiran min dhannis su'i bil mu'minin. Jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk kepada orang-orang yang beriman. Ya. Inna ba'dha dzalika dhann itsmun, karena sesungguhnya sebahagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Ya. Wala tajassasu, ditafsirkan dengan apa? Wala tufattishu an auratil muslimin. Tajassus ditafsirkan dengan apa? Tufattishu. Tufattishu itu artinya memeriksa, memata-matai. Iya, tahu memata-matai ya? Hah? Antum perhatikan itu wasit, pemain bola. Hah? Jadi wasit pemain bola itu dia kerjanya naik turun di lapangan. Apa yang dia perhatikan? Hah? Kesalahan. Itu namanya apa? Taftish. Memperhatikan dengan baik. Oh, ini salah, ini salah. Paham ini? Jadi tajassus ini kadang sudah jadi bahasa Indonesia ya, tajassus, jadi jasus. Ya, maksudnya apa? Wala tufattishu. Jangan kalian saling memata-matai. An auratil muslimin, tentang aib-aib seorang muslim. Tidak boleh. Ya. Wala yaqillu ba'dukum fi ba'din bi dhahril ghaibi ma yakrah. Ini tafsir dari apa? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian merendahkan, ya, membicarakan, bukan yakillu ya, wala yakul,
fi ba'din bi dhahril ghaibi ma yakrah. Janganlah kalian salah seorang di antara kalian terhadap sebagian lain membicarakan ya saudaramu terhadap apa yang dia tidak senangi, apa yang dia benci. Nah, ini ayat ini ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW tentang ghibah. Ya. Apa itu ghibah? Kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang saudaramu itu tidak senangi. Ya. Tapi kalau pada saudara itu ada hal tersebut, iya betul, itulah ghibah. Ya. Membicarakan saudara terhadap apa yang ada padanya. Dzikruka akhaka bima yakrah, membicarakan tentang saudaranya apa yang saudaranya itu tidak senangi. Itu disebut sebagai apa? Ghibah. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau apa yang kami bicarakan itu ada pada saudaraku tersebut?" Maka kata Nabi SAW, itulah ghibah. Kalau tidak ada, lalu kamu bicarakan, itu bukan lagi ghibah namanya, tapi apa? Fitnah, kedustaan. Dan tentunya itu lebih besar lagi dosanya. Ya, lebih besar lagi dosanya. Jelas ini ya? Kemudian dari keindahan ayat diperumpamakan. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan bangkai saudaranya dalam keadaan senang memakan dari daging saudaranya padahal dia sudah bangkai, sudah meninggal. Fakarihtumu, tentunya kalian ini pasti jijik akan hal tersebut. Ya, dikatakan ayuhibbu ahadukum akla lahma akhihi wa huwa mayyit. Apakah kalian senang memakan daging saudaramu dalam keadaan dia sudah meninggal? Fa antum takrahuna dzalika fakrahu iktiyabahu. Ya. Kalau kalian tidak senang yang seperti itu, kalian merasa jijik ya makan daging saudara kita, ya tentunya kita juga harus merasa jijik dari apa? Menggibahinya. Jadi menggibahi itu bagaikan apa? Memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi sini tafsirkan apa? Kalau Anda ya merasa jijik ya memakan bangkai dari saudaranya sendiri, berarti menggibahinya, membicarakannya seperti itu juga. Harusnya kita apa? Jijik. Subhanallah. Kemudian wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, dikatakan di situ apa? Wa khafullaha fima amarakum bih. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang kalian diperintah dengannya. Wa nahakum anhu, dan bertakwalah, takutlah kepada Allah dari hal yang kalian dilarang darinya. Iya. Innallaha tawwabun ar-rahim. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha menyayangi. Dikatakan innallaha tawwabun ala ibadihil mu'minin rahimum bihim. Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat kepada hamba-hambanya yang beriman dan menyayangi mereka dan menyayangi merahmati mereka. Baik, ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Ya, jadi dalam dua ayat ini terdapat adab-adab ya yang patutnya setiap muslim ya memperhatikan dari hal ini. Ya, memperhatikan dari ayat-ayat ini yang berkaitan tentang adab. Dari sini kita ketahui, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kita baca ini penyebutan tentang apa? Bagaimana syariat Islam ini menjaga antara hak satu dengan lainnya. Tapi yang paling pertama disebutkan adalah haknya siapa? Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besar, melebihi daripada apa? Manusia lain. Ya, karena dia adalah Rasul Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, penyampai risalah kepada kita. Makanya itu yang paling pertama disebutkan. Ya. Kemudian datang penyebutan tentang orang-orang fasik.
Kemudian datang penyebutan bagaimana ketika dua kelompok dari kaum mukminin berselisih, bagaimana cara mendamaikannya. Ya, kemudian datang penyebutan bagaimana orang-orang yang beriman itu dianggap bersaudara, bagaikan satu jasad, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian datang setelahnya penyebutan tentang tidak boleh saling mencela, merendahkan, meremehkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini semua dari apa? Adab-adab dan etika yang senantiasa kita harus perhatikan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.